Di sebuah kota kecil bernama Selapadan, yang dikelilingi hutan pinus dan barisan perbukitan yang sering tertutup kabut tipis, hidup seorang pria bernama Arfan, 29 tahun. Ia tinggal sendiri di sebuah rumah tua peninggalan orang tuanya yang telah meninggal 2 tahun lalu akibat kecelakaan lalu lintas saat perjalanan pulang dari pernikahan saudara jauh. Rumah itu berdiri di pinggir kota, tak jauh dari kaki bukit. Arsitekturnya khas rumah tahun 80-an, berdinding kayu jati, dengan kat putih pudar dan jendela besar menghadap ke arah barat. Dari jendela itulah, matahari senja selalu terlihat indah, bahkan saat langit mendung sekalipun. Arfan adalah seorang penulis lepas, ia biasa mengisi kolom opini dan cerita pendek di beberapa media online. Tapi sudah sebulan ini, tangannya tak lagi menyentuh touch laptop, ide-idenya seperti menguap. Ia kehilangan semangat menulis sejak perpisahannya dengan Rana, gadis yang selama 3 tahun terakhir telah menemaninya dalam segala hal. Rana pergi karena merasa Arfan terlalu larut dalam kesendirian dan masa lalu. Ia mengeluh Arfan tak pernah benar-benar hadir, meskipun tubuhnya ada di sana. Hari itu, hujan turun sejak siang, langit kelabu, angin menggoyangkan pepohonan di halaman, suara tetesan air dari talang atap terdengar monoton, menambah suasana muram di dalam rumah. Arfan duduk di depan laptopnya yang menyala redup, sebuah dokumen kosong terbuka. Kursor berkedip-kedip seolah menantang, tapi matanya kosong, pikirannya entah kemana. Ia bahkan tak sadar, sudah duduk di sana lebih dari 1 jam tanpa satu kata pun tercipta di sudut meja. Secangkir kopi, sudah dingin, asapnya tak lagi mengepul. Tiba-tiba, dering telepon ponselnya bergetar di atas meja. Arfan tersentak kecil, layar menunjukkan nomor tidak dikenal. Awalnya ia ragu untuk mengangkat, tapi entah mengapa, jari-jarinya bergerak sendiri menekan tombol hijau, halo. Beberapa detik hanya sunyi, lalu terdengar suara Far. Ini gue, Bima. Arfan membekun. Suara itu, suara yang sangat dikenalnya, tapi juga terasa asing, seperti mendengarkan rekaman lama yang diputar di radio tua, pelan dan jauh. Lidah Arfan keluh, tenggorokannya kering, tapi akhirnya ia bisa juga bersuara, walau terbatas. Bima, lo serius? Astaga, udah hampir 10 tahun, bro. Lo di mana sekarang? Gue lagi di kota Long, pengen ketemu, kita ngopi kayak dulu lagi. Lo masih suka tempat ngopi di pinggir danau itu kan? Arfan menatap keluar jendela, ke arah kabut yang makin tebal. Hujan belum reda, dan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Tempat ngopi di pinggir danau, itu tempat favorit mereka saat SMA. Warung kopi sederhana, yang berdiri di atas dek kayu, menghadap langsung ke danau Lembayung. Di sanalah mereka sering menghabiskan sore, membicarakan mimpi, musik, perempuan, dan rencana kabur dari kota kecil ini. Tapi semua berubah, sejak suatu hari Bima menghilang, tanpa kabar, tanpa pamit. Arfan sempat mencari, tapi nomor Bima tak pernah aktif, orang tuanya pindah, rumahnya dijual. Bahkan teman-teman satu sekolah pun tak tahu kemana Bima pergi, seolah dia lenyap di telan bumi. Dan sekarang, setelah 10 tahun, dia menelepon. Lo beneran Bima? Suara Arfan nyaris berbisik. Iya, Van ini gue. Maaf lama banget baru ngontak lo lagi. Banyak hal yang gak bisa gue jelasin di telepon. Kita ketemu, ya? Arfan mengangguk, lalu tersadar Bima tak bisa melihat anggukannya. Oke, kapan? Besok sore. Jam 5, di tempat biasa. Klik, telepon terputus, tanpa pamit, tanpa penjelasan. Arfan memandangi layar ponselnya yang kembali gelap. Tak ada nomor yang bisa disimpan, panggilan tadi tidak tercatat di log. Tidak ada jejaknya. Ia berdiri, pergi ke rak tua dekat pintu. Mengambil satu foto lawas, foto masa SMA. Di dalamnya, ia dan Bima duduk berdampingan, mengenakan jaket hitam, dengan wajah masih polos, tertawa lebar. Arfan tersenyum samar, ada rasa hangat. Tapi juga perih. Lo kemana aja sih, Bim? Bisiknya. Malam itu, Arfan sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, ingatan tentang Bima berputar di kepala. Mereka bertemu saat kelas 1 SMA. Sama-sama pendiam. Sama-sama suka musik indie dan buku-buku tua. Persahabatan mereka terjalin, bukan karena ramai atau populer, tapi karena sama-sama merasa dunia ini terlalu bising untuk dimasuki. Bima punya jiwa petualang, suka naik gunung, naik motor ke tempat-tempat terpencil. Atau kadang menghilang selama seminggu hanya untuk mencari tenang. Sementara Arfan lebih suka diam, menulis,
membaca, mendengar cerita mereka berlawanan, tapi saling melengkapi, sampai suatu hari. Setelah kelulusan, Bima berkata, "Kan, gue pengen pergi jauh, ke tempat yang belum pernah gue lihat." Arfan pikir itu hanya ke kota besar, tapi ternyata lebih dari itu. Bima benar-benar menghilang, dan kini dia kembali. Tapi kenapa rasanya? Langit sore itu gelap menggantung, awan kelabu menutupi cahaya matahari, menyisakan suasana lembab yang menyelimuti seluruh kota Selapadang. Aroma tanah basah menguar di udara, bercampur bau pinus dan kabut tipis yang menggulung turun dari bukit. Arfan berkendara perlahan di atas motor turnya. Jaket kulit hitam melindunginya dari terpahan angin sore yang menusuk. Jalan menuju Danau Lembayung tidak banyak berubah, hanya lebih sunyi dari biasanya. Beberapa warung yang dulu hidup kini tampak tertutup rapat, tak ada lalu lintas, tak ada anak-anak bermain di tepian jalan. Ia sempat ragu. Satu bagian dari dirinya bertanya kenapa ia begitu yakin untuk datang. Kenapa ia tidak mempertanyakan lebih keras tentang panggilan itu. Tapi bagian lain, merindukan seseorang yang pernah menjadi bagian penting hidupnya, dan rasa itu lebih kuat dari logika. Saat motor mendekati tepi danau, pemandangan yang dulu ia kenal begitu baik perlahan muncul di balik kabut. Danau Lembayung masih tenang, airnya berkilau meski tanpa matahari di tepiannya. Berdiri sebuah bangunan kayu tua warung kopi danau yang legendaris bagi anak-anak SMA dulu. Warung itu tampak lusuh, katnya mengelupas, kursi dan meja kayu di teras berdebu. Tapi, ada satu sosok duduk di sana. Diman, dari kejauhan, ia tampak seperti dulu, jaket hitam, topi kupluk favoritnya, tubuhnya kurus, wajahnya nyaris tak berubah. Bahkan posturnya, saat duduk masih seperti yang Arfan ingat. Arfan menghentikan motornya, melepas helm, kakinya agak gemetar saat turun, tapi ia berjalan mendekat. Bima menoleh, dan tersenyum. Senyuman yang seakan menghentikan waktu. Van, dirilah. Lo beneran datang. Arfan langsung memeluknya, tubuhnya dingin, tapi Arfan mencoba mengabaikannya. Lo nggak berubah sama sekali, masih kurus, masih cuek. Gimana kabar lo? Bima tertawa kecil, suaranya agak serak, tapi tetap familiar. Gue baik, kangen aja ngobrol sama lo, udah lama banget. Yah parah, gue pikir lo udah hilang beneran, keluar negeri, atau kemana gitu. Hei, panjang ceritanya, nanti gue ceritain. Sekarang gue cuma pengen kita duduk, ngopi, kayak dulu. Mereka duduk di meja kayu ujung terasem, meja yang dulu selalu mereka pilih, karena paling dekat ke tepi danau. Arfan memesan kopi pada pelayan, Bima hanya memesan teh manis hangat. Mereka mulai mengobrol tentang masa lalu, tentang guru kiler SMA mereka, tentang anak-anak ekskul, tentang hal-hal yang mereka anggap besar di usia 17 tahun, dan kini terasa lucu. Namun, meski senyum tersungging di bibir Arfan, ada perasaan tak nyaman yang perlahan merambat. Ia memperhatikan. Bima tidak menyentuh tehnya. Cangkir itu hanya tergeletak di depan, uap dari cangkir pun tak terlihat. Dan lebih aneh lagi, ketika pelayan datang membawa pesanan, ia hanya meletakkan satu gelas kopi. Arfan menatap heran. Mas, teh manisnya mana? Pelayan itu menatapnya aneh. Bapak datang sendiri. Mas, saya cuma bawa satu pesanan sesuai yang dipesan. Arfan menunjuk ke arah Bima, tapi saat ia menoleh, kursi di seberangnya kosong. Jantungnya berdetak kencang. Ia menoleh cepat ke kiri dan kanan. Tapi Bima tak ada. Ia berdiri, mencari ke sekitar warung. Kabut makin tebal, tak ada siapapun. Arfan menggigit bibirnya, tangannya gemetar. Tapi beberapa detik kemudian Bima muncul dari balik tiang warung, membawa sebatang rokok di tangan. Sorry, gue keluar sebentar, ngambil angin. Kangen bau kabut Selapadang. Arfan menatapnya lama. Tadi lo kemana? Cuma ke belakang, santai aja. Van, lo kelihatan pucat banget. Bima duduk kembali, menyalakan rokoknya. Tapi, asapnya tak keluar. Mereka kembali mengobrol. Tapi suasana tak lagi sama. Arfan kini memperhatikan hal-hal kecil yang membuat perasaannya makin tak tenang. Mata Bima terlalu pucat. Bibirnya nyaris biru. Ia tidak pernah menyentuh apapun di meja. Dan tak satupun orang yang lewat di sekitar memperhatikannya. Seakan ia tak terlihat. Setelah 1 jam, Arfan berdiri. Dia ingin pulang. Bim, besok lo masih di sini? Masih, gue tinggal di rumah lama yang dekat lapangan bola. Datang aja ya. Ada sesuatu yang pengen gue kasih ke lo. Arfan hanya mengangguk. Mereka berpelukan sebentar. Dan saat Arfan kembali ke motornya, ia menoleh sekali lagi.
Bima sudah tidak ada. Malamnya Arfan duduk di kamarnya. Lampu remang-remang, foto lama di tangan. Dia menatapnya lama. Di foto itu, mereka berdua berdiri di depan sekolah. Tapi, ada sosok ketiga sama di belakang mereka. Wajahnya gelap, matanya menyala. Foto itu membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, ponselnya menyala. Pesan masuk, jangan lupa besok ke rumah gue. Jam 4 sore, gue tunggu. Tapi, tidak ada nama kontak. Nomor itu tidak bisa dibalas. Arfan meletakkan ponsel. Ia menatap cermin dan di balik pantulan. Bima berdiri di belakangnya. Diam menatap tanpa senyum saat Arfan menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, langit tampak lebih cerah dari biasanya. Kabut memang masih menyelimuti Selapadan. Tapi kali ini tak terlalu tebal. Udara pagi terasa lebih ringan. Dan suara burung terdengar samar dari kejauhan, seolah menyambut hari dengan sisa-sisa semangat. Arfan terbangun lebih awal dari biasanya, matanya sembab. Ia hanya tidur 2 jam malam tadi, itu pun karena tubuhnya terlalu lelah setelah bergelut dengan pikiran. Wajah Bima, suara tawa itu, dan senyum yang terasa aneh semua bermain seperti potongan film yang tak henti diputar ulang di kepalanya. Namun satu hal membuatnya tetap sadar, pesan dari Bima. Datang ke rumah gue. Jam 4 sore gue tunggu. Jam dinding menunjukkan pukul 3:20. Arfan mandi cepat, mengenakan jaket tebal, lalu memacu motornya menuju arah utara kota, ke tempat rumah lama Bima berada. Rumah itu masih berdiri, tepat di ujung jalan kecil yang mengarah ke bekas lapangan bola. Kini lapangan itu lebih mirip semak belukar tak terurus. Rumah itu sendiri tampak kusam dan tua, seperti tak pernah disentuh tangan manusia selama bertahun-tahun. Cat kayunya mengelupas, jendelanya tertutup rapat oleh tirai kusam, dan pagar besinya berkarat. Arfan berhenti sejenak di depan. Ia menarik napas panjang, lalu membuka pagar yang langsung mengeluarkan suara desit panjang seperti suara orang menjerit pelan. Langkahnya pelan menyusuri halaman yang ditumbuhi rumput liar. Ia mengetuk pintu kayu 3 kali. Tok dot 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 tokadot dot dot tokaduk. Tak ada jawaban. Namun pintu itu perlahan terbuka sendiri, tidak keras, tidak menyeramkan, tapi justru sunyi, lembut, dan seolah menunggu dirinya masuk. Permisen Bim? Arfan memanggil pelan, tak ada jawaban. Ia melangkah masuk. Aroma kayu tua, debu, dan sesuatu yang lembab langsung menyerang hidungnya. Rumah itu gelap. Hanya ada cahaya samar dari jendela kecil di ruang tamu. Perabotan lama tertutup kain putih. Beberapa bingkai foto tergantung di dinding. Ditelan bayangan dan waktu. Di lorong menuju tangga, Arfan berhenti. Di sana tergantung beberapa foto keluarga Bima yang dulu sering ia lihat saat masih SMA. Namun satu foto mencuri perhatiannya, itu foto keluarga ayah, ibu, dan Bima yang berdiri di tengah. Tapi wajah Bima dicoret, disilang dengan tinta merah, kasar, berulang-ulang. Seolah seseorang benar-benar ingin menghapusnya dari kenangan. Bulu kuduk Arfan berdiri. Tiba-tiba, terdengar suara langkah dari lantai atas, pelan, berat, seperti kaki telanjang di atas papan kayu. Arfan mendongak, Bim, itu lo? Tak ada balasan, tapi suara langkah berhenti. Ia menguatkan diri, menaiki anak tangga satu persatu. Setiap derit kayu terdengar seperti jeritan hantu dari masa lalu. Tangannya menggenggam pegangan tangga erat-erat. Sampai di lantai 2, ia melihat satu pintu terbuka sedikit. Udara dingin mengalir keluar dari sana, kamar Bima. Ia masuk perlahan, ruangan itu gelap. Jendelanya tertutup tirai. Namun sedikit cahaya, temaram menembus sela kainnya. Di dalam ruangan itu, hanya ada satu meja kayu, ranjang lama, dan lemari usang. Di atas meja, terletak sebuah kotak kecil dari kayu ukir, dan di atasnya, secari kertas. Untuk Arfan, tangannya gemetar saat mengambil kertas itu, lalu membuka kotak di dalamnya. Hanya 2 benda, sepucuk surat tangan, dan sebuah kaset rekaman kecil. Arfan membuka surat itu perlahan. Tulisan tangan Bima masih sama seperti dulu. Isi suratnya membuat jantung Arfan hampir berhenti. Kalau lu baca ini, berarti lu udah nemuin kotak ini. Gue minta maaf, karena gak pernah cerita apa-apa selama ini. Gue gak sempat pamit dulu waktu itu, karena gue gak bisa balik. 10 tahun lalu, gue naik ke Gunung Angkara sendirian, bodor, ya. Gue nyasar, kabut turun, dan gue hilang. Gak bisa nemu jalan pulang. Gue gak pernah balik, gue mati. Van, tapi entah kenapa, beberapa hari terakhir, gue bisa jalan lagi. Kayak ada celah yang kebuka. Gue gak ngerti juga.
Tapi gue cuma pengen pamit, gue cuma pengen bilang, makasih udah jadi teman terbaik gue. Arfan merasakan dunia seolah berhenti berputar, ia ingin menyangkal. Tapi seluruh tubuhnya menggigil, tak sanggup menolak kebenaran yang diungkap surat itu. Tiba-tiba, kaset menyala sendiri, suara Bima keluar dari speaker tua di sudut ruangan Van. Kalau lo denger ini, berarti gue berhasil nemuin lo lagi, gue gak bisa tinggal di sini lama. Tapi gue senang bisa ngobrol kemarin, walau lo mungkin mulai curiga, gue udah tenang sekarang. Lo bisa buang kaset ini kalau mau, tapi tolong simpan kotak itu satu-satunya sisa gue di dunia ini. Arfan terduduk di lantai, matanya basah. Ia memeluk kotak kecil itu. Di luar, langit mendadak menghitam. Kabut turun lebih tebal dari kemarin, angin bertiup dari arah jendela, membuat tirai melambai liar, pintu kamar tertutup sendiri. Di jendela terbuka, angin masuk, lampu berkelip, Arfan berdiri panik, tapi tubuhnya terasa berat. Di cermin tua di sudut ruangan, tampak bayangan sosok Bima, berdiri diam, wajahnya pucat, matanya hitam legam, tapi tak menyeramkan. Ia hanya menatap Arfan, menyedihkan, seperti seseorang yang terlalu lama menunggu akhir. Lalu, Bima tersenyum. Terima kasih, Van, gue bisa tenang sekarang. Suara itu nyaris seperti bisikan dalam kabut, dan sesudah itu, bayangan itu perlahan memudar, seiring dengan kabut yang menyelimuti kamar. Hening, semua menjadi gelap, dan Arfan hanya duduk di lantai, memeluk kotak kayu kecil itu, menangis dalam diam untuk sahabat yang telah lama pergi. Dan akhirnya berpamitan. Sudah 3 hari sejak Arfan pulang dari rumah Bima, 3 hari sejak kabut menyelimuti seluruh ruangan, dan bayangan itu mengucapkan selamat tinggal. Tapi, yang membuat Arfan tak bisa tidur sejak malam itu adalah, Bima belum benar-benar pergi. Bukan karena ia muncul lagi, tapi karena sesuatu berubah dalam diri Arfan. Sejak malam itu, dunia di sekelilingnya terasa ganjil. Waktu seperti berjalan lambat, suara-suara kecil di malam hari terdengar lebih jelas. Bayangan di balik tirai terasa seperti menunggu. Dan yang paling menakutkan adalah, Arfan mulai merasa tidak sendirian di rumah itu. Pagi hari, ia duduk di meja kerja, mencoba menulis lagi. Tapi setiap kali ia meletakkan jari di atas keyboard, layar laptopnya berkedip, seperti terkena gangguan listrik. Lalu layar mati, dan muncul tulisan asing, seolah seseorang sedang mengetik dari balik dunia. Terima kasih sudah datang. Arfan menatap layar dengan mata membelalak. Ia matikan laptop, lepas baterai, cabut kabel, tapi tulisan itu tetap ada. Tapi kita belum selesai. Malamnya, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Padahal rumah itu hanya satu lantai. Ia bahkan pernah membongkar atap rumah bersama ayahnya dulu. Tak ada ruang loteng. Tapi kini, setiap pukul 2 dini hari, suara itu datang. Selalu dari atas kamar tidur. Langkah pelan, teratur, berputar-putar, dan berhenti tepat di atas kepala Arfan. Ia tak berani menoleh ke langit-langit, tak berani membuka mata. Hari berikutnya, Arfan mendatangi perpustakaan tua di pusat kota. Ia ingin mencari arsip lama tentang pendakian di Gunung Angkara 10 tahun lalu. Ia masih belum percaya sepenuhnya akan surat Bima. Apakah benar Bima hilang dan meninggal di sana? Petugas perpustakaan, seorang wanita tua berkacamata tebal, menatap Arfan lama ketika ia menyebut nama Bima. Bima Raharja. Gumamnya pelan anak itu. Aku ingat, ada fotonya di surat kabar lokal tahun 2015. Wanita itu membuka satu laci arsip tua dan menarik maplusu berisi guntingan koran. Di sana, berita besar bertajuk, remaja hilang saat mendaki Gunung Angkara diduga tersesat dalam kabut tebal. Foto Bima terpampang jelas, senyum khasnya, jaket hitam, topi kupluk. Arfan membaca paragraf demi paragraf, tubuhnya gemetar. Bima, 18 tahun, terakhir terlihat pada hari Sabtu pagi saat hendak mendaki seorang diri.
Penduduk sekitar melaporkan kabut tebal menyelimuti kawasan pendakian. Pencarian dilakukan selama 2 minggu tanpa hasil. Tim SAR menyerah. Kasus dinyatakan hilang permanen. Air mata Arfan menetes. Ia menutup arsip itu pelan. Tapi matanya tertuju pada baris catatan tambahan. Warga setempat percaya bahwa Gunung Angkara adalah gerbang antara dua dunia. Kabut yang muncul dipercaya sebagai peringatan agar manusia tak melewati batas. Malam itu, di rumah, Arfan bermimpi buruk. Ia berjalan di jalur setapak, di tengah hutan berkabut. Udara dingin, tak ada suara, hanya langkahnya sendiri. Tiba-tiba, ia melihat sosok di kejauhan, Bima. Tapi kali ini, bukan dalam bentuk yang pernah ia kenal. Wajah Bima rusak, matanya kosong. Tubuhnya pucat kehijauan, mulutnya bergerak, tapi tak bersuara. Lalu ia menunjuk ke belakang Arfan. Arfan menoleh, dan di sana, sosok dirinya sendiri, tapi wajahnya hancur, mata hitam, mulut tersenyum. Menyeramkan, ia terbangun dengan tubuh berkeringat, nafas tersengal, dan ada bekas tanah di lantai kamar. Tanah basah. Seolah seseorang baru saja berjalan masuk dari luar tanpa alas kaki. Esoknya, Arfan kembali ke rumah Bima. Tapi saat ia sampai di sana, rumah itu sudah rata dengan tanah. Tak ada bangunan, tak ada pagar, hanya lahan kosong penuh rumput liar. Ia berdiri di sana lama, tak percaya. Seorang warga tua lewat dan berkata, "Nak, rumah di situ udah dibongkar sejak 5 tahun lalu. Dulu katanya kosong terlalu lama, banyak kejadian aneh, sering ada suara langka di malam hari. Ada yang lihat bayangan anak muda di jendela." Arfan tak sanggup berkata apa-apa. Malam harinya, ia duduk di meja kerja, di depannya kotak kayu kecil dari kamar Bima. Ia membukanya lagi, surat itu masih ada. Tapi kini, ada kertas tambahan. Ia tak pernah melihat sebelumnya. Tulisan tangan Bima, baru, masih basah, gue gak sendiri waktu itu. Sekarang dia ikut lo. Arfan menjatuhkan kotak itu, punggungnya berkeringat dingin. Ia mendengar suara nafas dari balik tirai jendela. Dan sebelum ia sempat berdiri, tirai itu bergerak sendiri dari bayangan. Muncul siluet seseorang, bukan Bima, lebih tinggi, lebih gelap, matanya merah menyala, sesuatu yang membawa Bima ke dunia lain. Dan kini ingin membawa Arfan juga. Lampu padam, dan hanya terdengar suara tawa pelan, berat, tak manusiawi, gelap. Pagi hari setelah peristiwa itu, Arfan tidak keluar kamar. Matahari bersinar pucat di balik tirai jendela yang masih bergoyang pelan. Seperti baru saja disentuh sesuatu, kotak kayu dari Bima tergeletak di lantai. Surat terakhir itu yang muncul sendiri semalam masih ada. Kalimatnya terus berputar di kepala Arfan seperti mantra. Gue gak sendiri waktu itu, sekarang dia ikut lo. Arfan menghabiskan pagi dengan diam, matanya kosong, pikiran kacau. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya halusinasi, tapi suara langka, bayangan di cermin, dan mimpi buruk yang sama tiap malam mengatakan sebaliknya. Ada yang ikut dengannya, dan itu bukan Bima. Siang hari, Arfan menyalakan laptop. Layar menyala, tapi bukan sistem operasi biasa yang muncul. Sebuah video otomatis terbuka, tanpa bisa ditutup. Video itu menampilkan hutan, jalur setapak yang sempit, kabut pekat, suara nafas tertahan, dan kemudian kamera menyorot wajah Bima yang panik, berlari, menoleh ke belakang berulang kali. Di belakangnya sosok tinggi, berjubah gelap. Berjalan perlahan, Bima berteriak, tapi tak terdengar suara, lalu video berhenti baku. Gambar terakhir menunjukkan Bima jatuh tersungkur, dan tangan dari makhluk itu meraih ke arahnya. Layar kembali gelap, dan terdengar suara berbisik dari speaker, "Arfan, sekarang giliranmu." Arfan menutup laptop, napasnya tercekat. Ia berlari keluar rumah. Tapi begitu membuka pintu, bukan kota Selapadan yang ia lihat, bukan jalanan biasa, bukan langit biru, tapi kabut putih pekat.
pohon-pohon tinggi asing, dan suara hutan yang mati, seperti dunia lain. Ia menoleh ke belakang, rumahnya menghilang. Ia sekarang berada di jalur setapak. Jalan sempit yang sama seperti dalam video tadi. "Bima?" teriaknya. Tak ada jawaban. Hanya bisikan samar dari kejauhan, bercampur tawa kecil yang menyeramkan. Arfan berjalan, pelan, tak tahu harus kemana. Hanya mengikuti jalur tanah yang makin lama makin sempit dan licin. Setelah beberapa menit berjalan, ia tiba di tepi danau kecil. Kabut menutupi hampir seluruh permukaan air. Tapi di seberang sana, ada seseorang berdiri. Bima diam, pucat, tapi tersenyum. Arfan nyaris menangis slow. "Kenapa lo bawa gue ke sini?" Bima tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan dan menunjuk ke belakang Arfan. Pelan-pelan, Arfan menoleh. Makhluk itu ada di sana, tinggi, tidak berpijak. Wajahnya tidak berbentuk, tapi sorot matanya menusuk langsung ke dalam jiwa. Dan dari tubuhnya, suara bergema keluar dalam bahasa yang tidak dipahami manusia, tapi Arfan mengerti maknanya. "Jiwa yang kau panggil tidak bisa pergi tanpa penukar." Arfan mundur, menatap Bima yang kini menunduk, tangannya gemetar. "Gue gak tahu, gue cuma pengen tahu lo masih ada, gue kangen, Bim." Bima menatapnya, matanya basah, tapi ia menggeleng pelan. "Gue gak pernah pengen lo ikut ke sini, Van. Tapi lo nyari gue terlalu dalam, lo manggil gue terlalu kuat." Makhluk itu bergerak maju, tanah di bawahnya menghitam, danau bergolak. "Sekarang satu jiwa harus tinggal." Tiba-tiba, kabut menyebar seperti badai, dan ketika Arfan membuka matanya kembali, ia berada di rumahnya, di ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia memegang kaset rekaman di tangannya. "Semua itu mimpi," bisiknya. Ia menyalakan lampu. Semuanya tampak normal, tapi saat ia berjalan ke kamar mandi, ia melihat dirinya di cermin, tersenyum, tapi bukan senyumnya sendiri. Mata di pantulan itu terlalu hitam, terlalu dalam, dan senyum itu senyum yang pernah ia lihat di mimpi buruknya. Arfan menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Napasnya tercekat. Ia kembali ke ruang kerja. Di laptopnya ada folder baru, namanya Arfan Finan. Ia membukanya. Di si folder itu adalah ratusan foto-foto dirinya dari berbagai sudut rumah. Bahkan saat ia tidur, dan satu video terakhir ia klik. Video menampilkan dirinya sendiri duduk di kursi, tak sadar, mata terbuka tanpa ekspresi. Lalu perlahan, dari balik bahunya, muncul Bima. Bima menatap kamera, wajahnya tenang, tapi kemudian berkata, "Gue udah tenang sekarang, tapi lo belum. Dia udah milih lo, Van. Lo gak akan bisa keluar." Lalu video berhenti. Arfan kini menyadari, ia tak pernah kembali. Tubuhnya ada, rumahnya ada, tapi jiwanya sudah tertinggal di tempat itu, di balik kabut, di jalan setapak tak bertuan, di sisi lain dari dunia. Dan Bima kini benar-benar bebas, Kar.